Oke, kita lanjut ke bagian pembahasan yang paling sensitif ya teman-teman. PHP sudah tidak relevan. Benar nggak sih? Tapi kalau dari pendapat pribadi ya, jujur jawabanku adalah tergantung kebutuhan. Bagaimanapun konteksnya, balik lagi tergantung kebutuhan masing-masing. Karena aku sendiri paling sering nih dengar PHP sudah tidak relevan atau PHP jelek atau dan lain sebagainya lah ya. Hal-hal negatifnya PHP gitu dikeluarin semua. Jadi aku gabung beberapa komunitas kayak ngoding-ngoding gitu lah ya untuk memecahkan masalah. Dan biasanya ketika seseorang yang baru mau belajar ngoding itu nanya bahasa pemrograman yang paling worth it untuk dipelajarin tahun ini apa sih? Dan biasanya orang-orang nggak akan pernah merekomendasikan PHP. Atau malah ada yang nyeletuk juga, PHP sudah tidak relevan di tahun ini gitu loh. Padahal, ya nggak juga. Kalau kita lihat PHP ketika video ini dibuat ya, sekarang yang versi terbaru ini adalah PHP 8.3. Itu berarti PHP masih up to date ya, masih bisa dibilang relevan lah. Karena PHP-nya sendiri masih up to date. Nah, selain itu, kalau kita lihat-lihat di beberapa platform profesional ya, kayak LinkedIn atau lowongan kerja Glints kalau tidak salah ya penyebutannya, masih ada ya beberapa lowongan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ya meskipun mereka juga mengharuskan menguasai beberapa framework. Tapi itu bisa dibilang bahwa PHP masih relevan dan masih bisa digunakan khususnya di negara kita. Ya aku nggak tahu kalau di luar negeri ya, tapi yang jelas itu membuktikan bahwa PHP masih relevan. Tapi yang mau aku tekankan bukan itu ya, tapi lebih ke tergantung kebutuhannya. Jadi yang mau aku coba tekankan di sini adalah bagaimana dengan kebutuhan teman-teman sendiri gitu. Kita coba ke slide selanjutnya dulu deh ya, biar jelas. Nah, yang pertama adalah teman-teman mau jadi apa? Ini konteksnya buat teman-teman yang baru selesai belajar PHP di channel ini ya. Kalau misalkan teman-teman yang udah paham ngoding apa segala macam, kayaknya sih nggak perlu deh. Bisa di-skip bagian yang sesi ini ya. Silakan teman-teman tanyakan ke diri sendiri dulu. Ingin jadi apa? Mau jadi back-end web developer, belajar PHP masih oke karena masih bisa digunakan, atau belajar front-end web developer juga masih oke karena masih bisa digunakan dengan Liveware ya. Kemudian bisa juga menjadi desktop developer ya. Ada framework baru namanya Native PHP, dia itu bisa membuat native aplikasi desktop dengan PHP. Tapi itu masih alpha dan mungkin belum saatnya kita gunakan sekarang ya. Tapi kalau teman-teman mau terlibat proses developer alphanya silakan aja. Ya, kecuali teman-teman mau jadi game dev. Kalau jadi game dev ya jelas tidak relevan karena PHP tidak digunakan di dalam game dev ya. Ini kalau misalkan back-end web developer, front-end web developer, kemudian desktop developer, PHP memiliki kesempatan. Ini nggak stuck di satu PHP aja ya. Kalau misalkan teman-teman benar-benar ingin menjadi back-end web developer, tidak ada salahnya teman-teman juga belajar bahasa pemrograman yang lain kayak Java, .NET, Python, dan lain sebagainya. Itu memperkuat lagi posisi teman-teman sebagai back-end web developer gitu loh. Yang paling penting adalah dasarnya. Ini kalau misalkan teman-teman sudah bisa Java, ya otomatis suatu saat nanti kalau misalkan mungkin ya perusahaan teman-teman minta aplikasi desktop, kemudian ada pembaharuan kontrak, teman-teman udah bisa Java, ya udah otomatis teman-teman bisa juga mengambil project tersebut gitu loh. Jadi kalau ingin menjadi back-end yang sesungguhnya, yang nggak ada salahnya belajar PHP, Java, kemudian JavaScript dengan Node.js. Itu nggak ada salahnya. Itu memperkuat lagi poin teman-teman menjadi seorang back-end web developer. Begitu juga dengan posisi yang lainnya ya, game dev, desktop dev. Semakin banyak bahasa yang teman-teman pelajari, semakin fleksibel posisi teman-teman sebagai developer. That's the point. Jadi jangan fokus ke masalah performance PHP jelek, PHP apa segala macam. Dan pada akhirnya, setiap bahasa pemrograman memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan kembali ke kebutuhan, apakah kebutuhan kita terpenuhi di dalam bahasa pemrograman ini atau tidak. Jadi intinya adalah kenapa kita harus fokus ke kekurangan sebuah bahasa pemrograman ketika kita mulai ingin belajar suatu bahasa pemrograman. Kenapa kita nggak fokus ke menguasai lebih banyak bahasa pemrograman sehingga kita lebih fleksibel ingin jadi apa nantinya. Cuman memang ada yang tidak menyarankan seperti itu ya. Ada yang menyarankan juga fokus ke satu bahasa pemrograman, kuasai satu bahasa pemrograman tersebut, kuasai banyak framework dengan bahasa pemrograman tersebut, dan udah jadi mastery satu bahasa pemrograman itu aja. Yang mau aku tekankan buat teman-teman yang baru belajar ya, nggak perlu khawatir, teman-teman baru selesai mempelajari PHP di sini, terus kemudian melihat ada yang bilang PHP sudah tidak relevan, nggak masalah. Nggak perlu khawatir dan nggak perlu takut ataupun menyesal seolah-olah udah buang waktu untuk mempelajari bahasa pemrograman yang mungkin sudah tidak relevan menurut mereka ya. Yang jelas, teman-teman sudah membuka peluang diri sendiri lebih lebar lagi karena sudah menguasai satu bahasa pemrograman yaitu PHP. Tinggal teman-teman mau bagaimana, fokus ke PHP-nya aja atau belok-belok, mau ke Java boleh, ke JavaScript boleh, mau belajar front-end juga boleh, itu terserah. Kemudian prospek karir. Ya ini tadi ya, ke satu bahasa atau lebih dari satu bahasa ya. Kalau untuk fokus satu bahasa, berapa framework yang sudah dikuasai, kemudian berapa banyak dependensi atau library atau tips kode yang sudah pernah dirilis. Nah, itu penting banget ya buat jadi bahan penunjang karya teman-teman. Ya sebenarnya nggak harus melakukan dua-duanya ya, tapi kalau menurut aku saranin teman-teman melakukan dua hal ini.
Apalagi poin nomor 2 ya, ini bisa membuktikan banget bahwa teman-teman bisa dibilang ada di level senior programmer ya, karena pernah membuat dependensi atau library atau tips kode. Nah, begitu juga untuk satu lagi ya, lebih dari satu bahasa. Sama lah pertanyaannya, beberapa bahasa programmer sudah dikuasai, kemudian berapa banyak aplikasi yang beragam yang pernah dibuat. Nah, jadi itu membuktikan bahwa teman-teman bisa bahasa programan A, B, C, D dengan pembuktian. Nah, itu bisa benar-benar buat ngebantu kalian teman-teman ya, kalau misalkan melakukan 2 hal ini. Atau teman-teman juga bisa mencampurkan dari 4 pertanyaan ini ya. Dan pertanyaan ini nggak spesifik ke satu kasus ini ya, teman-teman bisa atur lagi pertanyaannya. Kalau misalkan teman-teman menguasai PHP, kemudian JavaScript, itu juga bisa ya. Sudah berapa framework yang teman-teman sudah kuasai, kemudian berapa banyak aplikasi yang beragam yang pernah teman-teman buat dengan bahasa programan teman-teman kuasai. Intinya ya, selama lowongan kerja dengan persyaratan bahasa programan yang dipelajari tersedia untuk semua level, entah itu level junior, middle, atau level expertnya ya, berarti masih relevan atau worth it untuk dipelajari. Kita kembali lagi ke pertanyaan, PHP sudah tidak relevan? Jawabannya adalah tergantung kebutuhan. Dan tidak ada salahnya teman-teman jika ingin menjadi seorang back-end developer, ya tidak ada salahnya juga mempelajari PHP gitu loh. Kita di sini nggak bahas persoalan performa apa segala macam ya, karena kalau soal performa udah jelas bahwa PHP memang kurang bagus meskipun sudah di versi 8. Kalau tidak salah, terakhir kali aku lihat di versi 8 itu PHP masih di bawah Node.js. Itu dari sumbernya pun aku lupa ya dari mana, tapi senior aku pernah menyampaikan bahwa PHP itu masih di bawah bahasa pemrograman yang lainnya, khususnya salah satunya dengan framework Node.js. PHP masih di bawah Node.js. Tapi ya balik lagi, tergantung kebutuhan masing-masing. Jadi pada dasarnya, semua bahasa pemrograman bisa jadi tidak relevan kalau teman-teman tidak ingin menjadi programmer. Tapi sebuah bahasa pemrograman bisa jadi relevan kalau itu memenuhi kebutuhan teman-teman pada saat itu. Atau pada saat kapan aja lah. Jadi itulah yang mau aku sampaikan ya. Jadi buat teman-teman yang baru selesai belajar ataupun baru mulai belajar, jangan panik kalau misalnya ada orang bilang, oh bahasa pemrograman ini nggak relevan, kamu buang-buang waktu belajar bahasa pemrograman ini. Nggak di situ poinnya. Tapi poinnya adalah semakin banyak bahasa pemrograman teman-teman kuasai, maka semakin besar peluang yang teman-teman dapatkan. Jadi tidak ada salahnya teman-teman mempelajari PHP. Kita ketemu lagi di video OVA lainnya ya.